Ini kita mau kemana, Pak? Ke kuburan. Kita akan selalu butuh tanah. Kita akan selalu butuh air. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Jika kau masih cinta. Ini apa ada kaitannya dengan rencana demo yang akan dilakukan kelompok korban? Masih kita dalami, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Karena anggota saya juga masih bergerak di lapangan untuk mencari saksi maupun pelaku penusukan tersebut. Itu saya nggak mau juga, terus wes kan kono yu kakang lo yu mati di pateni di kuburan dikeroyok nyawang akeh gitu. Setelah itu ya saya terkejut sekali saya. Ya terus habis itu saya sampai ke sana. Terus banyak orang, sebanyak polisi di sana. Habis itu saya nggak boleh masuk sama Pak polisinya. Saya terus marah-marah banget, saya emosi wis gak karu-karuan wis. Marah-marah nih Pak Kades ini harus dihukum, ini soalnya gara-gara Pak Kades gitu. Aku kalau ndak makan uang pasir bersih ndak makan gitu. Ndak muangan cangkem tinggine kula ndak wadah duit tinggi duit pedhi ngono aku Pak. Terus marah-marah sekali aku. Saya lahir di Pandanwangi, desanya Pandanwangi, kecamatan Lenteng, ya kabupatennya Lumajang. Terus saya pindah tempat ke Solo tahun 90, bulan 2. Awalnya numpang di desa, di sebelah lapangan itu numpang. Tahun 2012 ya, singkatnya ya 2012 saya ngajak teman-teman di sini. Saya ngajak, ayo pasir itu, kendaraan itu yang membawa pasir, ayo dicegat. Suci Al-Quran, dahar al-fasadu fil bari au fil bahri. Ini jelas kerusakan seperti ini membahayakan terhadap umat gitu. Akhirnya melalui kita setiap pengajian kan itu kan di ayat-ayat Al-Quran sudah disebutkan juga dengan kerusakan seperti itu kan dari tangan manusia itu, tingkah ulah manusia sendiri, sehingga dinyam juga kerusakan itu oleh masyarakat sendiri hasilnya.
Kita sudah agensi kepada kepala desa, juga kepala diem aja, itu ada apa sudah itu. Akhirnya di balai ditempati berkelahi pakai celurit. Ini bagaimana ini? Lah polisi-polisi yang ada di sini diem aja. Aduh, ini gimana? Akhirnya saya turun juga ke situ lagi. Bentar lah, saya bilang gitu. Mudah-mudahan yang benar aja dulu diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipocokin sama mempan lah. Lumajang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dia juga punya hamparan pesisir yang sangat kaya sekali, kandungan mineralnya juga sangat tinggi, dan ini justru yang membuat orang banyak tertarik untuk melakukan eksploitasi. Belum lagi konflik-konflik horizontal dengan masyarakat. Tahun 2011 konflik antara masyarakat di Desa Wotgaleh dengan Aneka Tambang. Kemudian konflik-konflik di Pandanarum, di Pasirian, di Bagu. Dan yang terbaru adalah yang terakhir tentang konflik Salim Kancil. Yang kemudian Salim Kancil harus meninggal karena Salim Kancil dan kawan-kawan menginginkan kawasan tersebut bebas dari tambang dan dikelola menjadi kawasan pariwisata. Pak Kades sendiri sama sekelompok orang tim 12 namanya itu memang ada perencanaan dari bulan 7 ya, yang saya mau dibunuh kata sama teman-teman, orang 6 yang mau dibunuh sampai tanggal 10 bulan 9 saya pernah didatangi kurang lebih 30 orang ya, termasuk yang sekarang sudah ada di Polda sana. Pengadilan sejauh ini hanya berfokus di urusan kriminal murni. Ada orang nyerang orang lain, kemudian terjadi kematian. Dia tidak menaruh konteks penyerangan ini di urusan mafia pertambangannya. Gitu. Orang-orang ini nyerang kan bukan karena sentimen pribadi, gitu. Bukan hanya tidak suka dengan keberadaan Salim Kancil dan Tosa. Penyerangan itu terjadi karena Salim Kancil, Tosa dan kawan-kawannya menolak aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan bisa muncul karena ada backup luar biasa dari aparat setempat, gitu. Ada pelanggaran izin dari pemerintah daerah. Nah, semuanya itu harus dirangkai menurut saya, semuanya itu harus dirangkai pada persidangan ini. Hakim harusnya jeli melihat situasinya, bahwa penyerangan ini punya motif, dan motif itu yang harus dibongkar, gitu. Kalau hanya berfokus di cuman urusan orang menyerang orang lain, kita mengubur sebetulnya situasi real yang sedang terjadi. Jadi sampai sekarang saya rasa pengadilan gagal mencapai persoalan utama dari peristiwa ini. Saya mempunyai pemikiran ya untuk bosan, benci sama penambang mulai tahun 2003 itu. Karena itu kan merusak lingkungan, ya, merusak tanah yang sudah bagus kok dirusak-rusak. Ya, saya mendukung, sangat mendukung saya. Iya, karena itu merusak lingkungan, meresahkan banyak orang, menghancurkan sumber daya alam. Saya dukung, sangat mendukung saya. Apapun resikonya. Iya, saya bilang kalau mau berjuang jangan setengah-setengah gitu, ya. Harus maju terus. Saat ini akibat adanya penambangan yang tidak tidak terkontrol ini,
menyebabkan rusaknya pesisir kita. Yang terbaru misalkan jalan akses dari Pasirian menuju Tempur Sari putus. Kemudian TPI di Tempur Sari itu sudah air naik kurang lebih 500 meter, sehingga menghabiskan hutan cemara kurang lebih ada 12 saf yang dia habiskan. Awalnya ini sebelum ada penambangan di sekitar kiri kanan pantai dulu ada penambangan. Jadi sebelum ada penambangan jalan ini bisa dilalui dan ini satu-satunya akses jalan menuju Kecamatan Tempur Sari. Aku pernah hampir mati. Yang lagi tembok-temboknya yang sudah kena abrasi air laut hancur. Nah ini buktinya mobil tidak bisa lewat. Sebelum digali itu kayak itu kan pasir itu rata ke timur ya, kayak sebelah ya yang sana itu sebelum digali diambil ke pasirnya, tapi sesudah digali itu lubang-lubang sampai ke timur sampai ke kurang lebih mungkin saya nggak bisa mengira mungkin berapa ratus hektar itu. Setiap pertambangan yang telah mendapatkan izin kan sebetulnya dia juga punya kewajiban untuk melakukan reklamasi gitu. Untuk kasus di Lumajang karena pertambangan itu kemudian dilakukan dalam tanda kutip secara ilegal gitu, perusahaan seolah merasa tidak bertanggung jawab terhadap situasinya. Padahal kalau perusahaan itu masih merasa dia punya konsesi di wilayah itu dan terjadi pertambangan yang dikatakan ilegal di wilayah itu, kenapa sampai sekarang dia tidak melakukan sesuatu? Boleh dikatakan tutup mata juga terhadap situasinya, gitu. Setiap kegiatan pengambilan morfologi, dia harus mampu mengembalikan fungsi morfologi itu. Contohnya sederhana aja. Kalau sepertiga dari morfologi itu diambil, maka sebenarnya pengambil itu harus berani mau mengembalikan morfologi ke tinggian semula. Jadi ambillah, tapi balikin fungsi morfologinya itu. Enggak kok kita ambil barangnya, ditinggalkan, morfologinya berubah, sehingga risikonya bertambah. Di kasus-kasus tambang pasir besi, kesadaran untuk mengembalikan morfologi, melakukan rehabilitasi fungsi morfologi itu tidak bisa. Dan harus berani, harus berani, harus berani, harus berani, harus berani. Saya merasa gimana gitu, saya nangis jerit kalau lewat ada tumpukan pasir kayak gunung itu. Ingat Pak Salim, Mak mati, pasirnya masih jalan. Harus berani, harus berani, harus berani. Lumajang sebenarnya bisa hidup tanpa harus menambang. Lumajang bisa hidup dengan mengelola
sumber daya pariwisata dan pertaniannya. Awalnya itu rata kayak itu, yang ada gundukan-gundukan itu wis. Tapi dengan adanya pertambangan, ini sudah sisa-sisanya. Yang itu bukan karena itu kolam renang, bukan. Itu bekas galian itu, dan di pondok-pondok sudah berapa ratus hektar ke sana. Dalam itu. Tidak cukup 1 hari wis kalau nganu. Tidak cukup. Berapa ratus hektar dari itu, dari ujung sana ke sana. Dan itu dibiarkan saja, Pak? Nah, itulah yang terjadinya pertambangan. Dibiarkan. Ini kan dijajah, nak. Jadi saya marah betul. Karena bumi kita, saya berani biarpun ini sampai ini sobek. Ini sobek. Salim Kancil sampai mati. Bukan apa? Bukan untuk main-main. Karena membela negara saya. Saya berani karena saya anak negara. Ya, ini sampai sobek. Iya, Pak. Sampai sobek ini. Ini bukan cari keuntungan saya. Ndak. Apa untungnya saya kalau hitung-hitungan soal untung? Saya sawah tidak punya di sini. Kehidupan saya sudah lontang-lantung, ya. Kehidupan saya sudah, tapi saya memperjuangkan bumi negara, ada untungnya sekarang sudah, alhamdulillah. Pagi itu seorang kakek sedang mesra memeluk sang cucu, bernyanyi lirih dan bercerita tentang indahnya dunia. Langit yang cerah, angin lembut membelai mereka berdua. Pagi itu di sebuah desa yang jauh di sana. Pagi itu menuju siang, mereka mulai bergerak datang, memecah hening desa, membawa batu, kayu dan parang, menggiring paksa, menyeret kakek itu ke balai desa, dan memaksa untuk melepaskan pelukan mesra untuk cucu tercinta. Pagi itu setengah jam berlalu. Pagi itu seorang kakek roboh. Saya minta kita di alam kita sudah berbeda, dan yang tahu Allah yang tahu. Saya minta dukungan, saya minta perjuangan saya dari para arwah ahli kubur, ya termasuk almarhum Salim Kancil. Saya minta dukungan dalam perjuangan saya, perjuangan kita. Ya, saya ingin meneruskan keinginan sampean waktu masih hidup. Pagi itu
berpisah dengan sang cucu. Pagi itu, oh pagi itu.